Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan. Kita dipertemukan kembali di dalam kasih karunia Allah pada hari ini. Kira-kiranya damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal itu akan senantiasa memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, firman Tuhan hari ini yang terambilkan dari Matius 11 ayat yang ke-25 sampai dengan yang ke-30. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul kepada kita semua, Ajakan Juru Selamat. Kalau boleh saya memberikan tema pada hari ini, renungan kita, saya berikan tema dalam Yesus ada kelegaan. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kemajuan teknologi saat ini banyak sekali memberikan kemudahan bagi setiap aktivitas hidup kita. Hidup kita saat ini menjadi lebih mudah dalam banyak hal, baik itu dalam komunikasi, di dalam transportasi, hiburan, bisnis, pekerjaan, dan masih banyak hal lainnya. Dengan segala kecanggihan, kemajuan teknologi saat ini, semuanya bisa dikerjakan, dilakukan dengan mudah. Namun sayangnya Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, kemudahan-kemudahan tersebut tidak mampu memberikan kelegaan di dalam hidup manusia. Setiap kita tetap saja hidup di dalam tekanan dan beban yang begitu berat. Karena apa? Tekanan hidup dan beban berat tersebut sesungguhnya itu berawal dari dosa. Nah, ketika manusia jatuh di dalam dosa di Taman Eden, Tuhan berfirman pada waktu itu, Kejadian 3 ayat yang ke-17 berkata, "Terkutuklah tanah karena engkau, dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu." Nah, sejak saat itu Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, bumi itu bukan lagi menjadi tempat yang ideal. Bumi bukan lagi menjadi tempat yang menyenangkan dan manusia tidak mampu melepaskan diri dari tekanan maupun juga kesusahan hidup di bumi ini. Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, bacaan Injil kita hari ini mau mengajak dan menuntun kita untuk tidak menyerah pada persoalan hidup kita. Justru kita diajak dan dituntun untuk menghadapi persoalan hidup kita dan menemukan solusi atas segala persoalan-persoalan yang terjadi, yang kita hadapi tersebut. Nah, solusi tersebut sebenarnya Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan sudah terungkap di dalam sabda Yesus yang hari ini menjadi bacaan kita, secara khusus ayat yang ke-28. "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Solusi seperti apakah yang ditawarkan itu sebagai janji Tuhan bagi kita? Solusi apakah sehingga itu menjadikan itu persoalan hidup kita bisa terselesaikan? Dari janji Tuhan yang ada dalam renungan kita hari ini, ada dua janji Tuhan, Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan. Aku akan memberikan kelegaan, dan yang kedua, jiwamu akan mendapat ketenangan. Nah, janji-janji ini melengkapi perenungan kita mengenai janji-janji Tuhan. Janji yang pertama tadi itu berhubungan dengan pembenaran dan kelahiran baru, dan janji yang kedua itu berhubungan dengan pengudusan dan pendewasaan rohani kita. Kita mau lihat dua janji yang diberikan oleh Tuhan itu bagi kita sebagai solusi di dalam kita menghadapi beban beratnya hidup ini. Yang pertama, ayat yang ke-28,
Secara khusus kita akan membacanya, Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Janji yang pertama dikatakan di situ, aku akan memberi kelegaan bagimu. Janji yang pertama ini Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan sebenarnya ditujukan kepada mereka yang bergumul tentang beban rasa bersalah dan dakwaan karena dosa. Semua yang letih lesu dan berbeban berat. Nah, sebenarnya inilah kondisi semua manusia awal perjalanan kehidupan mereka di dunia ini. Setiap orang akan merasakan betapa beratnya beban dosa. Letih, lesu, dan berbeban berat. Nah, mungkin orang itu akan berusaha mati-matian, Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, untuk taat kepada Tuhan, melakukan setiap aturan, melakukan setiap ajaran agama, melakukan setiap syariat agama. Tetapi pada akhirnya ia sadar bahwa ia tidak mampu melakukan itu dengan sempurna. Dan ini menjadikannya takut kepada Allah dan hidupnya menjadi semakin berat, semakin berat. Seperti apa yang disaksikan oleh Daud mengenai titik awal perjalanan seorang manusia. Tertulis di dalam Mazmur yang ke-51 ayat yang ke-7, Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan. Di situ dikatakan, sesungguhnya di dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Nah, agar dapat menikmati janji mengenai kelegaan yang pertama ini, Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, seseorang itu harus punya keberanian membawa dosa dan rasa bersalahnya kepada Yesus. Yesus berkata, marilah kepadaku. Ini adalah undangan. Dan Tuhan Yesus itu dapat menghapus beban dosa ini. Karena apa? Kita tahu Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, ia sudah menanggungnya di kayu salib. Ia sudah menanggungnya kematian, dia di kayu salib itu menanggung beban dosa kita. Dan Yesaya ayat yang ke-53, pasal yang ke-53 ayat yang ke-6 menjelaskan kepada kita, kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kejahatan, Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Yesaya 53 ayat yang ke-6. Nah, artinya Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, siapapun yang datang kepada Yesus dengan kerendahan hati di dalam pertobatan itu pasti akan menerima pengampunan. Yesus meringankan beban kita dengan menanggung beban dosa itu, menanggung beban besarnya dosa itu di kayu salib. Dan itu satu tujuan, membebaskan kita dari rasa bersalah, membebaskan kita dan menjadikan kita orang benar di hadapan Allah. Dan itulah janji yang digenapi, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ini yang pertama, saudara yang kasih Tuhan. Yang kedua, perhatikan, masih di Matius yang ke-11 ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Lalu janji yang pertama mengatakan kepada kita bahwa aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Yang kedua, saudara kasih Tuhan, janji Tuhan berkata jiwamu akan mendapatkan ketenangan.
Janji yang berikutnya ini ditujukan kepada mereka, kepada kita semua sebenarnya yang sudah menikmati janji yang pertama, yaitu pengampunan yang melegakan, pengampunan yang membebaskan. Tetapi Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, jiwa kita itu masih mengalami kegelisahan. Kita bergumul di bawah tekanan untuk terus berusaha membuahkan hidup yang sempurna dengan kekuatan kita. Kita berusaha melakukan yang terbaik dengan kekuatan kita sendiri. Kita rindu untuk dibebaskan dari beban yang meremukkan. Kita rindu untuk bisa berjalan, untuk lepas dari segala beban kegelisahan ini. Roma 7 ayat yang ke-24, Paulus mengatakan kepada kita, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Sudah kasih Tuhan, agar dapat menikmati janji kelegaan ini sepenuhnya, agar dapat menikmati janji ini dengan seutuhnya, seseorang itu harus dikatakan di situ memikul kuk bersama dengan Yesus. Artinya Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, berjalan bersama dengan Yesus dalam keintiman setiap hari. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Saudara kasih Tuhan, dalam tradisi Yahudi, kata kuk ini sering dipakai sebagai kiasan hukum Allah. Kuk ini digunakan untuk melatih lembu yang belum berpengalaman dengan menggabungkannya bersama dengan lembu yang lain yang sudah berpengalaman. Nah, dengan cara yang serupa, hukum ini bisa berfungsi sebagai pemandu latihan. Kuk ini, Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, bukan dimaksudkan untuk membagi setengah beban antara kita dengan Yesus, seperti kuk yang diletakkan di antara dua lembu. Dikatakan di situ, kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kuk ini adalah kuk persekutuan dan keintiman. Dikatakan selanjutnya di situ, belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, mereka yang melangkah di jalan persekutuan dan keintiman dengan Allah itu akan menerima penggenapan dari janji yang kedua ini. Jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Fakta Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, bahwa kuk Yesus itu adalah baik dan bebannya ringan. Itu tidak boleh disalahpahami bahwa hidup dalam kebenaran itu adalah perkara yang mudah dan ringan. Hidup dalam kebenaran itu menuntut sebuah komitmen hidup dan penyangkalan diri yang total dan menyeluruh. Saudara yang dikasih Tuhan, jika demikian, apakah yang dimaksud dengan kuk yang enak dan beban yang ringan? Nah, sebenarnya frasa atau kalimat ini itu merupakan ungkapan yang menjelaskan satu prinsip kebenaran, bahwa segala sesuatu bentuk ketaatan atau kesalehan terhadap hukum-hukum Allah yang bersumber dari hati yang mengasihi Allah itu berlawanan dengan kemunafikan. Itu pasti akan menghasilkan sukacita dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, ketika segala usaha itu sudah dilakukan untuk mendapatkan kelegaan, ketika segala usaha sudah dilakukan untuk mendapatkan ketenangan jiwa, namun kehidupan ini terus dicengkeram oleh ketakutan, keputusasaan, dan kegelisahan, bahkan selalu dihantui dengan rasa bersalah karena dosa. Saudara kasih Tuhan, satu hal yang harus kita kerjakan, datang kepada Yesus.
Hanya Dia yang sanggup memberikan kelegaan dan ketenangan jiwa. Itu sebabnya Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, ambillah keputusan hari ini untuk menerima undangan Tuhan ini. Marilah kepadaku. Apapun situasi yang saat ini sedang Anda hadapi, Tuhan sanggup untuk memberikan kelegaan bagi Anda. Asal Anda mau percaya, asal kita mau taat dan mengikuti sepenuhnya apa yang menjadi kuk Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi hidup kita. Percaya bahwa dalam Yesus itu ada kelegaan. Percaya bahwa dalam Yesus itu ada kelepasan. Percaya bahwa dalam Yesus itu ada ketenangan. Percaya bahwa dalam Yesus itu ada pemulihan. Tuhan memanggil saudaraku. Tuhan mengajak dengan lemah lembut dan dengan kerendahan hati menghampiri hidup kita. Tuhan inginkan kita sampai pada hidup yang sesungguhnya. Dia tidak menghendaki beban dalam dunia ini menjadi penghalang langkah kita untuk sampai kepada keselamatan jiwa kita. Coba kita renungkan. Kita renungkan kembali. Apakah kita sudah benar-benar menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan Yesus? Atau selama ini pengenalan kita pada Tuhan Yesus terbatas hanya pada ritual keagamaan, kepada rutinitas, dan bukan menghampiri ataupun mengenal pribadi Yesus yang menyelamatkan itu. Ini saatnya. Terimalah undangannya, maka Dia akan memberikan kelegaan dan jiwa kita akan mendapatkan ketenangan. Amin. Kita akan berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Pagi hari ini firman-Mu mengingatkan kembali iman kami Tuhan. Betapa beratnya tekanan hidup ini. Tetapi ketika kami mau datang menghampiri Engkau, menerima undangan-Mu Tuhan, untuk menyerahkan segala beban hidup kami, segala beban dosa kami, segala beban rasa bersalah kami, maka janji-Mu itu Tuhan akan Engkau genapi, sehingga hidup kami boleh merasakan kelegaan, dan hidup kami juga boleh mendapatkan ketenangan. Terima kasih Bapa, ajar kami Tuhan dengan segala kerendahan hati kami mengakui segala dosa salah kami di hadapan-Mu, dan percaya bahwa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada kelegaan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada ketenangan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua.